Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama HND Channel. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita menyaksikan atau mereaksi video yang akan kita lihat, ada baiknya saya mohon bantuan untuk channel ini dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, terima kasih. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan video yang berikut ini. Di tengah maraknya perkembangan kompetisi baru dalam sepak bola Eropa, membuat AFC kabarnya juga ingin membentuk kompetisi baru untuk level tim nasional. Kabar ini menguat setelah kabar itu beredar, apalagi di kompetisi antar klub Asia saja sudah mengikuti format seperti Eropa. Di satu sisi, dengan munculnya kompetisi Asia ini juga bisa mengancam kompetisi kawasan ASEAN terancam. Apalagi, tim-tim besar macam Indonesia tak lagi menargetkan sesuatu yang lebih di AFF yang akan diselenggarakan pada bulan Desember ini. Dari sini nampaknya AFF memang terancam sih. Terlebih pengamat sepak bola Malaysia menilai jika AFF kini kurang bergengsi setelah Indonesia resmi menurunkan skuad muda saja. Sementara itu, Malaysia kabarnya juga akan mengikuti langkah-langkah bijak dari timnas Garuda, dengan berharap bisa dijadikan contoh bagi Harimau Malaya yang kini sedang terpuruk di bawah FAM. Lantas seperti apa nasib AFF ke depannya? Let's go, kita cari tahu selengkapnya coy. Sejak tahunan yang lalu, Piala AFF atau yang sekarang berganti ASEAN Cup memang menjadi kejuaraan yang cukup bergengsi bagi kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara. Begitu juga kita. Dulu saat timnas Indonesia masih zaman-zaman kegelapan, AFF adalah piala yang paling diidam-idamkan oleh seluruh penggemar serta para penggawa Garuda. Namun sudut pandang itu kini kian berubah. Setelah lolosnya Indonesia ke Piala Asia, membuat kejutan lolos ke round 3 hingga menjadi kuda hitam di grup C. Sekarang membuat skuad Garuda makin sibuk untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar, yakni lolos ke Piala Dunia. Mimpi untuk meraih trofi Piala AFF untuk pertama kalinya sepertinya sudah nggak terlalu kepengen nggak sih teman-teman? Sebab skuad utama juga sudah terlalu capek berjuang di round 3. Apalagi, ini bukan FIFA Matchday, yang menjadikan pemain senior pastinya akan sulit untuk dipanggil karena klub tak wajib memberikan izin. Sementara itu, ada juga yang beropini jika kita diremehkan sama tim-tim ASEAN karena kita belum pernah juara AFF. Justru momen inilah yang digunakan dengan baik oleh Erick Thohir untuk meremehkan balik Piala AFF dengan cara menurunkan skuad muda. Jelas ini balasan yang epic coy. Namun di sisi lain, ada juga Nation League, yang kabarnya beberapa tahun ke depan akan diluncurkan AFC untuk kompetisi antar tim nasional di Asia, yang juga makin mengancam keberadaan AFF, ya kan? Nations League adalah sebuah kompetisi sepak bola internasional yang awalnya dicetus oleh Konfederasi Sepak Bola Eropa atau bisa dikenal UEFA. Ajang yang melibatkan tim nasional antar berbagai negara di suatu kawasan ini sebenarnya menimbulkan beberapa pro dan kontra. Banyak yang protes jika UEFA sengaja menggelar ini hanya untuk mencari cuan, sedangkan para pemain yang jadwalnya makin padat jadi banyak yang terkena dampaknya seperti cedera. Namun tetap saja, Nations League tampaknya bikin konfederasi lain jadi ingin ikut-ikutan. Macam CONCACAF, Federasi Sepak Bola Benua Amerika Utara yang sudah pernah menggelarnya pada 2018, meski formatnya agak berbeda. Dari sini terlihat, sepertinya AFC juga ingin merealisasikan juga. Mengutip dari okezone.com, AFC kabarnya ingin meluncurkan Nation League seperti yang sudah digelar UEFA dan CONCACAF.
untuk mengakomodir para anggotanya agar tidak kebingungan mencari lawan uji coba ketika FIFA Matchday tiba. Sisi bagusnya dari Nations League, Indonesia bisa melakukan push rank, walaupun belum pasti akan bergabung dengan negara mana saja, mengingat Nations League biasanya dibagi per grup dan per divisi. Berkaca dari UEFA Nations League, AFC bisa menjadikan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai totok ukur pembagian divisi. Saat ini, AFC memiliki 47 negara anggota, sehingga jika Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, maka bisa saja masuk dalam divisi A, yang kemungkinan bergabung dengan tim-tim unggulan macam Korea Selatan hingga Jepang. Jelas, ini akan menjadi pengalaman yang berbeda bagi skuad Garuda, coy. Nations League bisa bikin AFF kehilangan pamor. Jika Nations League beneran terwujud, maka kompetisi tersebut akan berjalan saat FIFA Matchday berlangsung, yang mana pastinya akan diperkuat oleh pemain-pemain inti dalam tim nasional, karena mempertaruhkan poin di ranking FIFA. Sementara itu, AFF yang seharusnya diselenggarakan di waktu FIFA Matchday juga bisa digeser oleh panitia seperti di AFF tahun 2024 kali ini, juga digeserkan dari yang seharusnya bulan November jadi Desember. Karena Indonesia sebagai anggota masih ada jadwal yang bertabrakan sebab sedang berjuang di round 3. Jelas, ini berdampak pada federasi yang tak mau mengambil resiko tetap menurunkan skuad utama. Jadinya kayak Sintayong deh, nurunin skuad U22. Apalagi, jika Nations League beneran hadir, pasti jadwal akan makin padat. Efeknya, tatanan negara-negara besar akan menurunkan skuad lapis 2 atau pakai timnas U22 seperti Indonesia di Piala AFF 2024. Tentu ini membuat persaingan serta gengsi jadi tak kompetitif lagi. Hal semacam ini juga sudah disampaikan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, yang khawatir melihat masa depan Piala AFF jika semua tim menurunkan skuad muda seperti Indonesia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan 1 pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim. Tentu, ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan di Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, kata Zakaria melansir dari bolasport.com. Lebih lanjut, pundit Malaysia ini juga mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM agar tak meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia, sebab situasinya beda dengan Indonesia yang sedang berjuang di round 3. Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami miliki untuk Piala AFF ini. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih, bahkan supporter. Lanjut Zakaria Rahim. Malaysia ingin copy-paste gebrakan PSSI secara plek-ketiplek. Meski tak meniru langkah timnas yang menurunkan skuad muda, namun FAM tetap ingin meniru program-program terobosan yang saat ini menjadi tumpuan PSSI untuk mempercepat kemajuan tim nasional. Bahkan menurut pelatih asal Malaysia, Raja Isa Akram Shah, menuturkan jika FAM tak perlu malu meniru Indonesia. Hal tersebut mengacu pada FAM agar mencari pemain keturunan dari Eropa dengan cara yang sama seperti yang dilakukan PSSI. Raja Isa menyarankan FAM agar segera menyiapkan segala rencana dengan detail biar hasilnya juga maksimal. Ini merujuk pada metode yang dilakukan PSSI dengan mencari tahu pemain berdarah keturunan yang mana nantinya bakal digunakan untuk bersaing di kualifikasi Piala Asia 2027. Langkah pertama, FAM harus sosialisasikan rencana itu kepada pemerintah dan publik Malaysia. Kemudian menunjuk 1 atau 2 orang yang punya jaringan kuat internasional. Dan tak kalah penting adalah menyiapkan dana besar, karena tanpa dana rasanya sulit berjalan mulus. Rancang besar ini bisa meniru Indonesia, alih status warga negara melibatkan Malaysia dengan negara lain. Ini perlu hubungan baik internasional.
FAM juga harus aktif korespondensi atau kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Luar Negeri. FAM harus bisa meyakinkan pemerintah dan perusahaan besar di Malaysia untuk membantu pendanaan, kata Raja Isa, sumber bola.com. Lebih lanjut, menurut Raja Isa, FAM juga harus mengirim pencari bakat ke Eropa untuk melihat langsung kualitas sang pemain, seperti apa yang pernah dilakukan Indonesia pada awal-awal lalu. Kalau sekarang sih pemain top udah pada melirik Indonesia dengan sendirinya. Tim talent ini dibekali kriteria teknis untuk menilai apakah si calon pemain punya kualitas layak dinaturalisasi. Saya kira juga tak sulit melacak silsilah warga Malaysia yang telah lama tinggal dan punya keturunan di luar negeri. PSSI mengirim 3 pelatih yang pegang timnas Indonesia terbang ke negara tempat si pemain. Ini cara yang tepat, tapi tentu butuh biaya. Jika pelatih tahu sendiri kualitas si pemain, pasti tak akan salah mengukur kemampuannya. Lanjutnya. Jelas, secara nggak langsung Malaysia mengakui jika gebrakan yang dilakukan Erick Thohir memang patut diapresiasi serta didukung, bukannya malah mengecam kayak si Onoh Coy. Ya, terlepas dari apapun, Nations League ini sebenarnya memang ada plus minusnya masing-masing. Kalau kalah terus di babak grup, ya sama banyak minus poinnya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana teman-teman? Oke teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan kompetisi yang mau dibikin sama AFC bisa memberi dampak yang bagus untuk seluruh tim, khusus untuk Asia Tenggara. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.